Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Ibu absen dulu. Intan? Hah? Kenapa nggak hadir? Oh, sakit. Udah berapa hari sakitnya? Ya semoga cepat sembuh ya. Julia, Ita, kalian, Aden, ya hadir semua ya selain Intan. Baik, kita mulai pembelajaran kita ya. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat nggak pembelajaran kemarin itu tentang apa sih? Ya, tentang akhlak tercela, dan kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita. Apa aja? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian amal soleh, toleransi, musyawarah, dan juga ukhuwah. Terus yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat toleransi, musyawarah, ukhuwah, dan juga amal soleh. Terus yang ketiga, siswa dapat membiasakan berperilaku amal soleh, toleransi, ukhuwah, dan musyawarah. Dan yang keempat adalah siswa dapat menyebutkan betapa pentingnya, apa pentingnya ukhuwah, terus musyawarah, terus toleransi, dan amal soleh. Nah, siapa yang hari ini, pagi ini sudah melakukan perbuatan baik dari tadi bangun tidur sampai detik ini? Segini banyaknya? Coba Julia, apa yang sudah Julia lakukan selama seharian dari pagi sampai sekarang? Sholat ya, betul. Boleh, sholat kewajiban ya. Terus mengantar adik sekolah, ya itu sudah perbuatan baik ya. Coba yang laki-laki, kalian sudah bersedekah teman-teman tuh. Nah, jadi dibiasakan tiap hari itu melakukan satu perbuatan baik di luar kewajiban ya, di luar sholat. Jadi selain sholat, misalnya kayak kita ngaji, kayak kita bersedekah kayak kalian tadi, ataupun kayak membantu kedua orang tua kita. Usahakan tiap hari melakukan perbuatan baik. Ya, langsung ke pembelajaran kita kali ini adalah membiasakan akhlak terpuji. Jadi di sini adalah membiasakan diri kita untuk berbuat baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada teman-teman kita, kepada orang lain, kepada sesama manusia. Nah, di sini akhlak terpuji dibagi menjadi 4. Ada amal soleh, toleransi, terus ada musyawarah, dan juga ada ukhuwah. Nah, sekarang amal soleh. Jadi amal soleh adalah perbuatan yang mendatangkan pahala ataupun suatu kegiatan yang bertujuan untuk berbuat baik kepada manusia ataupun kepada masyarakat.
Itu kesimpulannya ya, baik secara ubudiyah ataupun sosial. Ubudiyah di sini kayak sholat, kayak zakat, puasa gitu. Sedangkan sosial kayak saling bantu-membantu, tolong-menolong, terus kerukunan, seperti itu. Terus masih di amal soleh nih. Masih di amal soleh ya. Cara membiasakan amal soleh. Jadi Allah sudah memberitahu kita untuk selalu berbuat amal soleh. Kenapa? Karena untuk mengukur baik buruknya seseorang itu dilihat dari amal perbuatan kita. Seperti itu. Terus prinsip amal soleh itu apa aja? Ada 4 prinsip amal soleh. Yang pertama, adanya ilmu, didasarkan oleh ilmu. Jadi kayak gini. Nah, sholat kita harus ada ilmunya. Kita nggak bisa yang asal sholat aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tanpa tahu bacaannya. Nggak bisa kayak gitu. Pun begitu ketika kita mengaji, kita nggak bisa yang asal ngucap aja, tapi kita harus tahu ilmunya, tajwidnya, panjang pendeknya, kayak gitu ya nak. Terus yang kedua, ikhlas. Nah, ketika kita melakukan amal soleh, kita harus ikhlas. Semata karena apa? Karena karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bukan karena Allah, sudah melenceng dari ajaran Islam, sudah masuk ke riya. Contohnya, misal kita sholat, kita puasa cuma mau dilihat sama orang lain, kayak gitu. Terus yang ketiga, sabar. Nah, sabar juga ini masuk di prinsipnya amal soleh. Jadi ketika kita kena musibah, ketika kita dilanda kekecewaan, kita harus terus sabar. Kita lakuin sholat, kita puasa, kita zikir. Karena tiap manusia itu pasti mendapatkan cobaan dan rintangan di dalam hidupnya. Nah, terus yang ketiga adalah niat yang baik. Nih, niat. Masuknya tadi ke ikhlas. Jadi ada hubungan antara ikhlas dan juga niat. Jadi niat kita karena Allah, ikhlas itu maksudnya tidak mengharapkan imbalan dari Allah, kayak gitu ya. Terus yang kedua ya, toleransi. Toleransi adalah berusaha untuk tetap hidup, tetap tinggal, tetap berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak kita sukai atau tidak kita senangi. Ataupun bisa kita sebut sebagai kelapangan dada. Ya, bisa difahami? Nah, Sejarahnya toleransi itu sudah pernah dialami oleh Sayyidina Umar. Waktu itu Yerusalem sudah jatuh di tangannya umat Islam, ya, pada waktu itu. Tapi Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, tetap membiarkan umat Yahudi, umat non-Muslim untuk tetap tinggal dan menjadi penduduk di Yerusalem. Jadi dari situ sudah diajarkan untuk bertoleransi. Jadi kita menerima perbedaan.
kayak gitu. Nah, orang yang memiliki sifat toleransi itu kayak mana sih, Bu? Nah, jadi yang pertama, orang yang memiliki sifat toleransi itu bisa menerima pendapat. Bisa menerima pendapat orang lain, baik itu yang bersifat menjatuhkan atau yang membangun. Yang kedua, dia tidak egois. Tidak egois. Yang ketiga, dia memahami perbedaan. Jadi memahami perbedaan itu tadi. Nah, balik lagi ke awal tadi tentang toleransi ya. Jadi toleransi menurut Al-Quran dan Sunnah itu sudah ada. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahamah yang artinya Allah tidak melarang kamu. Di sini maksudnya Allah itu tidak melarang kita sebagai hambanya untuk berbuat baik kepada non-muslim. Seperti itu. Lanjut, yang ketiga, musawah. Ada yang tahu musawah apa? Ya, benar. Jadi musawah adalah sama. Tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan secara istilah, musawah adalah persamaan antara seluruh manusia, baik yang bersifat hak dan kewajiban, tanpa adanya pemisah ataupun perbedaan yang bersifat harta, bersifat aliran, bersifat jabatan dan lain sebagainya. Nah, di sini sejarah musawah itu ada pada zaman dahulu juga. Jadi musawah ini muncul karena adanya kezaliman, kewenang-wenangan antara pembunuhan Kabil dengan Habil. Terus di sini sifat orang yang memiliki sifat musawah, ciri-cirinya yang pertama, menghargai karya orang lain ya. Terus yang kedua, menerima pendapat orang lain. Nah, terus yang ketiga apa sih, Bu? Ada yang tahu? Yang ketiga, menyadari kekurangan kita sendiri. Ya. Terus yang keempat, tidak merasa diri kita itu benar. Jadi, saya benar nih, yang lain salah, nggak kayak gitu. Lanjut, yang keempat, ukhuwah. Nah, ukhuwah ini pasti sudah pada tahu ya. Ukhuwah adalah persaudaraan. Nah, sekarang lanjut ukhuwah. Ukhuwah di sini adalah persaudaraan. Itu yang sering kita dengar. Nah, di sini ada 3 macam nih. Ada apa aja? Siapa yang tahu? Iya, ukhuwah Islamiyah. Apalagi? Watoniyah. Dan juga ukhuwah insaniyah. Di sini ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan antara sesama
umat muslim, umat Islam. Nah, contohnya apa? Kayak kita menjalin silaturahmi ketika kita lebaran, itu persaudaraan. Terus ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan antar negara. Jadi persaudaraan sesama bangsa. Kayak kita Indonesia nih. Jadi kayak lebih mempersatukan persaudaraan yang ada di Indonesia. Tidak memperdulikan agama, tidak memperdulikan suku, derajat, dan lain sebagainya. Ukhuwah insaniyah. Ukhuwah atau persaudaraan sesama manusia. Jadi sudah tidak melihat agama lagi. Tidak melihat negaranya lagi. Jadi ibaratnya sedunia tuh yang ada di alam semesta. Baik anak-anak, sekarang ibu akan bagi 4 kelompok ya. Sudah nih, yang tadi ibu tunjuk kalian sebagai ketuanya. Kelompok pertama tentang amal soleh, tulis ya yang kelompok pertama. Kelompok kedua tentang toleransi, ketiga musyawarah, dan keempat tentang ukhuwah. Nah, jadi tiap-tiap siswa akan mendapatkan kartu orange. Semuanya akan mendapatkan. Jadi kalian diskusi tentang tema kalian, kalian presentasikan. Jadi semuanya berbicara. Nanti akan ibu bagi ini. Ketika kalian sudah berbicara, kartu orange-nya dikumpulkan lagi ke ibu. Jadi ibu akan bagikan sekarang ya. Nah, ibu akan beri waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang ibu akan memberi tugas dikerjakan. Ibu membaca soal, kalian menjawab ya. Langsung menjawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan amal soleh? Yang kedua, apa yang kamu pahami tentang toleransi? Jelaskan. Sudah? Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri orang yang berperilaku musyawarah. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, sudah ya. Jadi ibu dapat simpulkan kembali bahwasannya kita sebagai umat muslim harus membiasakan berakhlak terpuji. Baik untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Ada 4 macam tadi. Ada amal soleh, ada toleransi, ada musyawarah, dan juga ada ukhuwah. Baik anak-anak, waktu sudah habis. Apabila ada salah kata, ibu meminta maaf, dan kepada Allah ibu mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.